Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Pak Mahendra, Bapak Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, saya sendiri, salah ya? Pak Anggita Abimanyu, selamat sore. Selamat sore teman-teman dari media semua. Terima kasih sudah datang ke acara jumpa pers pertemuan KSSK yang pertama pada tahun 2026 ini. Kita akan memberitakan hasil rapat KSSK terakhir secara bergantian, dimulai dari saya, kemudian Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS. Saya mungkin akan mulai dari bagian saya dulu. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan 4 tahun 2025 dalam kondisi terjaga, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas. Memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan geopolitik. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026. Perekonomian dunia masih menghadapi tantangan dengan ketidakpastian yang meningkat. Dinamika ekonomi pada triwulan keempat tahun 2025 masih dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang AS Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Pelambatan aktivitas ekonomi AS dan pelemahan pasar tenaga kerja mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis point pada triwulan keempat tahun 2025 ke kisaran 3,50 sampai 3,75%. Pemangkasan lanjutan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi dan meningkatkan aliran modal ke emerging markets. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan dipengaruhi oleh dampak lanjutan kebijakan tarif impor AS dan kerentanan rantai pasok global. Meskipun prospek perekonomian AS membaik, didorong investasi di sektor teknologi, termasuk artificial intelligence dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada tahun 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate berkurang disertai masih tingginya yield US Treasury sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar uang global juga meningkat, terutama dipicu oleh ketegangan perang, dagang, serta meluasnya eskalasi tensi geopolitik. Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook atau WEO Januari 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dari proyeksi di bulan Oktober 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2025 diperkirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik
jalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter. Pada triwulan keempat tahun 2025, Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global. Penjualan retail tumbuh positif dan neraca perdagangan mencatat surplus. Penempatan kas negara di perbankan turut memperkuat likuiditas yang tercermin dari pertumbuhan M0 atau uang primer sebesar 11,4% year on year di Desember dan menekan dana perbankan. Ini juga didukung oleh kebijakan dari Bank Sentral. Pertumbuhan M0 yang tinggi tersebut turut dipengaruhi oleh koordinasi fiskal dan moneter sejalan dengan ekspansi likuiditas Bank Sentral dan stimulus fiskal pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% year on year, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, investasi terus diperkuat antara lain dengan peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, termasuk di bidang hilirisasi sumber daya alam, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Pasar SBN melanjutkan perbaikan kinerja pada triwulan keempat tahun 2025. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01% dari akhir tahun 2024 yang masih di atas 7%. Jadi turun 35 basis point dibandingkan akhir triwulan ketiga 2025 di 6,36% atau 100 basis point dari 7,01% di akhir tahun 2024. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen pemerintah dengan tata kelola fiskal yang prudent. Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis dalam meredam guncangan melalui belanja efektif. Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS. Hingga akhir triwulan keempat 2025, realisasi belanja negara mencapai 3.451,4 triliun rupiah atau 95,3% dari APBN. Sementara pendapatan negara tercatat sebesar 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7% dari APBN. Dengan demikian, APBN mencatatkan defisit sebesar 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari PDB, dan keseimbangan primer tercatat negatif sebesar 180,7 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara menghadapi berbagai tantangan di tengah gejolak perekonomian global. Penerimaan perpajakan hingga akhir triwulan keempat 2025 mencapai 2.217,9 triliun rupiah atau 89,0% dari APBN. Capaian tersebut terjadi di tengah tekanan penurunan harga komoditas, pemberian restitusi untuk menjaga likuiditas usaha, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar 534,1 triliun rupiah atau 104,0% dari APBN. Di tengah pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara, kinerja PNBP tetap melampaui target. Ini didukung oleh peningkatan PNBP Kementerian Lembaga dan pendapatan BLU seiring percepatan dan inovasi layanan. Realisasi belanja negara diantaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti makanan bergizi gratis atau MBG
pembiayaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih paket 1 sampai dengan 4 selama tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi daya beli, pemerintah mengalokasikan belanja yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat sebesar Rp805,4 triliun dalam bentuk penguatan dan proteksi daya beli yang meliputi program Keluarga Harapan, PIP, KIP, kuliah, beasiswa, dan lainnya. Kemudian ada juga kartu sembako, ada BLTS Kasra, ada bantuan iuran PBI, JKN, ada juga gaji, TPG, TPD, non-PNS, dan juga untuk perumahan. Untuk pelayanan publik, mencakup MBG, cek kesehatan gratis, serta sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Untuk melakukan stabilisasi harga dan produksi, dilakukan melalui subsidi non-energi antara lain subsidi kur dan pupuk, subsidi kompensasi energi, cetak sawah, dan optimasi lahan, serta bulog dan cadangan pangan. Untuk mendukung sarana publik dan produktivitas, ini meliputi renovasi atau revitalisasi sekolah, bendungan, irigasi, dan operasi pemeliharaan Sarpras SDA, preservasi jalan jembatan, dan kampung nelayan, pengamanan nasional, dan budidaya ikan nila salin atau BINS. 4 program stimulus tahun 2025 yang dilanjutkan pada tahun 2026 meliputi 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai dengan tahun 2029. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau BPU. Realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari rencana, yaitu mencapai Rp744,0 triliun atau 120,7% dari APBN, terdiri dari pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp7,7 triliun atau 4,9% dari APBN. Pembiayaan utang lebih rendah dari rencana APBN karena penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun. Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas yang efisien. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan penjaminan dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Penempatan dana pemerintah pada bank mitra sebesar Rp200 triliun dan Rp76 triliun merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Demikian update dari Kementerian Keuangan. Saya persilakan Pak Gubernur Bank Indonesia untuk melanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Keuangan, Bapak Ketua OJK, Bapak Ketua LPS, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan. Kami lanjutkan untuk berkaitan yang Bank Indonesia. Ketahanan eksternal tetap baik di tengah ketidakpastian global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Nilai tukar rupiah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.675 per dolar Amerika Serikat, melemah 3,48% poin to poin dibandingkan akhir tahun 2024. Selanjutnya, hingga 23 Januari 2026, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp16.815 per dolar Amerika Serikat atau mengalami pelemahan sebesar 0,83% dibandingkan dengan level akhir Desember 2025. Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh aliran keluar modal asing akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan permintaan falas oleh perbankan dan korporasi domestik yang sejalan dengan kegiatan ekonomi turut memengaruhi kinerja rupiah. Kedepan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah termasuk melalui intervensi terukur di transaksi non-delivery forward pasar luar negeri maupun domestik non-delivery forward dan pasar spot di dalam negeri, serta memperkuat strategi operasi moneter pro market. Kedepan, nilai tukar diperkirakan akan stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi tahun 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% dengan inflasi indeks harga konsumen IHK Desember 2025 sebesar 2,92% year on year. Inflasi inti tetap rendah sebesar 2,38%, sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter dalam menjangkau ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Inflasi kelompok administered prices terjaga rendah sebesar 1,93%, sementara itu inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi sebesar 6,21%, disumbang terutama oleh komoditas bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih. Kedepan, inflasi tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti juga diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi yang terjangka dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Bersinergi erat dengan KSSK dan program Astacita pemerintah. Kebijakan moneter pada triwulan 4 2025 ditempuh dengan mempertahankan suku bunga BI rate, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan ekspansi likuiditas moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi kebijakan insentif likuiditas makro prudensial KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan. Pengembangan sistem pembayaran digital terus diakselerasi untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional dan elektronifikasi keuangan pemerintah. Konsisten dengan bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama,
Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 serta Januari 2026 pada level 4,75%. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpasokan global, memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makrobudensial guna mendukung pencapaian sasaran inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5 +-1% serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kedua, Bank Indonesia meningkatkan intensitas langkah-langkah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun intervensi di pasar dalam negeri melalui transaksi spot dan non-delivery forward serta pembelian SPN di pasar sekunder. Bank Indonesia terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Chinese Yuan dan Japanese Yen terhadap rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar falas untuk mendukung penguatan local currency transaction. Pada tanggal 26 Januari 2026, rupiah ditutup menguat menjadi Rp16.770 per dolar Amerika Serikat. Seperti tadi disampaikan, ke depan kami memperkirakan rupiah akan cenderung menguat sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia dan fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ketiga, Bank Indonesia terus memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas melalui optimalisasi penerbitan SRBI dan pembelian SPN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas moneter ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,9 triliun pada akhir tahun 2025 dan berada pada level yang relatif sama hingga 23 Januari 2026. Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SPN dari pasar sekunder sejalan dengan kebijakan moneter yang ekspansif tersebut. BI telah membeli SPN sebesar Rp332,1 triliun selama tahun 2025 termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp246,6 triliun serta sebesar Rp23,7 triliun sampai dengan 23 Januari 2026. Pembelian SPN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Selain itu, pembelian SPN dimaksud sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam kaitan ini, sebagian SPN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam asal cita, seperti perumahan dan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, Bank Indonesia memberikan remunerasi atas penempatan dana bank pada ekses likuiditas sebesar 25 basis point di bawah tingkat bunga deposit facility, yaitu sebesar 3,5% untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit pembiayaan ke sektor real. Keempat,
Bank Indonesia juga terus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing guna memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas. Antara lain, melalui penguatan efektivitas penerbitan Bank Indonesia Floating Rate Note dan pengembangan Overnight Index Swap OIS tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang efisien di pasar uang. Juga penguatan peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar melalui Central Counterparty CCP. Di bidang kebijakan makro Bank Indonesia terus mendorong penurunan suku bunga, peningkatan likuiditas, dan kenaikan pertumbuhan kredit bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makro Indonesia longgar ini ditempuh melalui pertama, penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Indonesia yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit pembiayaan perbankan dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sejak 16 Desember 2025, besaran insentif kebijakan likuiditas makro Brusel disesuaikan menjadi sebesar 4,5% dari dana pihak ketiga untuk insentif bagi penyaluran kredit pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, lending channel, dan sebesar 1% dari DPK untuk insentif likuiditas bagi bank-bank penurunan suku bunga kredit yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan BI, interest rate channel. Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM mencapai 397,9 triliun rupiah yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar 182,9 triliun rupiah, BUSN sebesar 174,7 triliun rupiah, BBD sebesar 33,1 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 7,2 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah yang mencakup sektor pertanian, industri dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate dan perumahan termasuk perumahan rakyat, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedua, upaya mendorong suku bunga perbankan juga diperkuat dengan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respon perubahan SPDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Ketiga, mempertahankan kebijakan makro Brusel longgar untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor real, termasuk rasio countercyclical capital buffer, rasio loan to value ratio, rasio intermediasi makro Brusel, maupun juga uang muka kredit kendaraan bermotor. Demikian juga rasio pendanaan luar negeri dan rasio penyangga likuiditas makro Brusel. Keempat, kebijakan makro Brusel juga diarahkan untuk mendukung UMKM melalui pemberian insentif likuiditas makro Brusel untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi sebesar 1,5% dari dana pihak ketiga, implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makro Brusel yang mewajibkan porsi kredit inklusi bank minimal 30% dari total kredit, serta pengembangan bisnis model UMKM di daerah, terutama pada sektor pertanian pangan dan komoditas ekspor. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur industri sistem pembayaran serta perluasan akseptasi pembayaran digital. Pertama, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025
tentang pengaturan industri sistem pembayaran dan peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 32 tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran pada tanggal 24 Desember 2025 sebagai kerangka pengaturan yang menyeluruh untuk mewujudkan industri sistem pembayaran nasional yang konsolidatif dan berdaya tahan. Pengaturan yang akan mulai berlaku pada 31 Maret 2026 ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem pembayaran sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK. Kedua, untuk perluasan akseptasi pembayaran digital, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas implementasi KRIS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Strategi penguatan akseptasi pembayaran digital di dalam negeri ditingkatkan melalui kampanye KRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dan Turis Travel Pack di berbagai destinasi wisata. Perluasan implementasi KRIS tanpa pinde, KRIS-TAP, pada sektor transportasi dan retail, serta terus memperluas kerjasama KRIS antar negara melalui persiapan implementasi dengan Tiongkok dan Korea Selatan pada triwulan 1 2026. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan digitalisasi pemerintah daerah, dilaksanakan implementasi program kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau disebut katalis P2DD. Ketiga, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan efisiensi transaksi, Bank Indonesia juga memperpanjang kebijakan pelonggaran terkait kartu kredit dan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan tersebut meliputi, pertama, kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit tetap 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan. Kedua, tarif SKNBI tetap sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI kepada nasabah maksimum Rp2.900. Keempat, Bank Indonesia juga secara konsisten menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dan kualitas layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun juga kelancaran aktivitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan kementerian dan instansi terkait. Demikian Pak Menteri Keuangan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Menteri Keuangan. Yang saya hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ketua DKLPS, teman-teman media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Dapat kami sampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global. Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manajeble, serta kinerja sektor jasa keuangan yang stabil. Kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit perbankan pada Desember 2025 mencatat pertumbuhan 9,6%
setahunnya atau year on year menjadi 8.585 triliun. Utamanya didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi 20,81% dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar pertumbuhan 6,58%. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,52%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan untuk gross sebesar 2,05% dan untuk net sebesar 0,79%. Loan at risk juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,77%. Dan di sisi lain, dana pihak ketiga perbankan tercatat tumbuh 13,83% untuk tahunannya menjadi 10.059 triliun dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh 19,13%, 8,19%, dan 14,28%. Ketahanan perbankan terjaga kuat, tercermin dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio, yang pada Desember 2025 berada di level tinggi, yaitu 25,87%. Likuiditas perbankan pada Desember 2025 tetap memadai dengan rasio loan to deposit ratio atau LDR 85,35%. Sedangkan alat likuid terhadap non-core deposit atau AL terhadap NCD dan alat likuid terhadap DPK masing-masing tercatat 126,15% dan 28,57%. Jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Pasar saham dalam negeri menunjukkan kinerja positif pada triwulan 4 2025 seiring terjaganya kinerja perekonomian nasional dan membaiknya sentimen global. IHSG ditutup per 30 Desember 2025 pada tingkat 8.646,94 yang artinya menguat 7,27% secara kuartal per kuartal dan 22,13% untuk setahunnya. Perkembangan itu ditopang oleh rata-rata nilai transaksi harian saham yang meningkat signifikan, serta non-resident yang melakukan net buy di pasar saham sebesar 37,4 triliun. Capaian positif penghimpunan dana di pasar modal domestik juga tetap berlanjut. Panjang 2025, nilai penawaran umum di pasar modal domestik mencapai 274,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 259,24 triliun. Pada sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun, aset industri asuransi per Desember 2025 mencapai 1.201,96 triliun atau tumbuh 6,01%. Secara umum, permodalan di industri asuransi komersial memadai dengan risk-based capital (RBC). Untuk industri asuransi jiwa tercatat 485,9%, serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 335,22%, jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Desember 2025 tumbuh 11,35% dengan nilai mencapai 1.679,46 triliun. Dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar 411,29 triliun atau tumbuh 7,52%. Adapun total aset perusahaan penjaminan tumbuh 2,42% menjadi 47,51 triliun. Pada sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 0,61% pada Desember 2025 untuk setahunnya dengan nominal sebesar 506,5 triliun. Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh 10,06%.
Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing, NPF, gross sebesar 2,51% dan net 0,77%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan masih berada pada level memadai dan tercatat 2,18 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Hingga Desember 2025, terdapat 1.373 aset kripto yang diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan untuk 29 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 25 pedagang aset kripto. Selain itu, jumlah konsumen aset kripto berada dalam tren meningkat, yang mencapai 20,19 juta konsumen per Desember 2025. Nilai transaksi aset kripto selama Desember 2025 tercatat 32,68 triliun. Sebagai respons terhadap dinamika global serta mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Pertama, dalam rangka memberi kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atau atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlaku selama 3 tahun, sejak 10 Desember 2025. Dan dapat kami laporkan sampai dengan akhir Desember 2025 telah diberikan restrukturisasi kredit menggunakan kebijakan relaksasi tersebut sebesar 12,58 triliun pada 237.083 nasabah. 2. OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, serta memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah. 3. Untuk mendukung penguatan industri pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK menerbitkan roadmap pengembangan dan penguatan pergadaian tahun 2025-2030. Kemudian peraturan OJK tentang penyelenggaraan Buy Now Pay Later atau BNPL, serta POJK tentang pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura. 4. Untuk mendukung penguatan industri asuransi dan dana pensiun, OJK menerbitkan POJK pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, kemudian POJK tentang penerapan manajemen risiko bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun, serta POJK tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun. 5. Dan terakhir, dalam rangka melindungi masyarakat, Indonesia Anti-Scam Center telah berhasil mengembalikan senilai 161 miliar rupiah kepada 1.010 korban scam dari 14 bank yang digunakan oleh para pelaku kejahatan penipuan. Selain itu, melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, untuk sepanjang 2025, OJK telah menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahendra. Berikutnya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Pak Gito, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, dan Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Ibu para deputies, serta pejabat dari
keempat lembaga anggota SSK, dan yang kami banggakan para rekan-rekan media dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Izinkan kami menyampaikan beberapa pemutakhiran dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, kepada rekan-rekan media terkait dengan perkembangan mutakhir dan langkah-langkah kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem keuangan yang sudah dibahas di dalam pertemuan KSSK minggu yang lalu. Yang pertama, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan di bulan Januari untuk berlaku Februari hingga Mei 2026, yaitu untuk bank umum dalam rupiah 3,5%, untuk bank umum dalam bentuk mata uang falas 2%, dan untuk bank PPR, Bank Perkreditan Rakyat, adalah 6%. Penurunan suku bunga yang kami lihat, khususnya suku bunga simpanan, ini belum searah dengan turunan tingkat bunga penjaminan dalam 3 bulan terakhir. Kalau Anda perhatikan dalam suku bunga simpanan yang 3 bulan adalah 3,86% dan yang 1 bulan adalah 3,62%. Pada posisi Desember 2025, nominal simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan masih mencapai di atas 30%. Sehingga menahan penurunan dari cost of fund dan memperlambat transmisi ke suku bunga kredit. Oleh karena itu, LPS mengimbau pihak perbankan untuk mengikuti TBP atau tingkat bunga pasar sehingga suku bunga pinjaman juga menurun dan stabilitas pendanaan juga terjaga dan mendukung fungsi intermediasi. Dua, di tengah stabilitas sistem keuangan yang masih terjaga, LPS mencermati meningkatnya risiko keuangan pada bank yang permodalan rendah, khususnya untuk PPR dan PPRS yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan, tapi juga oleh kelemahan tata kelola, keterbatasan profesionalisme dan operasional. Dominasi kepemilikan perorangan pada PPR dan PPRS, lemahnya kontrol internal, serta meningkatnya risiko cyber pada sebagian PPR atau PPRS menunjukkan bahwa tantangan stabilitas ke depan semakin struktural dan operasional, bukan hanya masalah siklikal. Oleh karena itu, LPS memandang perlu untuk penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi, terutama menguatkan atau memperkuat core banking system dari PPR dan PPRS. Hal tersebut merupakan langkah strategis yang mendesak, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional, tapi juga memperkuat tata kelola, pengendalian risiko, ketahanan cyber, dan kekayaan masyarakat. Yang ketiga, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan risiko sistem keuangan dalam jangka menengah. LPS bersama anggota KSSK mendorong peningkatan kepemilikan rekening aktif masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas penggunaan rekening agar tidak disalahgunakan. Fokus kebijakan LPS dan juga anggota KSSK tidak hanya penurunan jumlah penduduk tanpa rekening, usia produktif yang saat ini mencapai 15,3 juta jiwa untuk dapat diturunkan ke tingkat 13 juta jiwa pada tahun 2020. Tapi juga pada penurunan rekening yang tidak aktif dan saldo rendah. Yang kedua, penguatan kepercayaan dan pelindungan nasabah. Yang ketiga, perluasan basis dana yang lebih stabil bagi sistem. Keempat, yang terakhir, dalam rangka pemulihan wilayah terdampak bencana alam di Sumatera dan juga daerah lain, LPS mengambil kebijakan strategis yaitu melakukan pertama penyaluran bantuan kemanusiaan, kedua juga menyiapkan kebijakan relaksasi pembayaran premi bagi bank terdampak. Saat ini di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdapat 104 bank, yaitu bank daerah dan PPR. Yaitu berupa penundaan atau pembayaran cicilan tanpa denda, agar bank tetap memiliki ruang likuiditas yang memadai untuk menjaga layanan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah. Demikian dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Menteri Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari dinamika perekonomian, pasar keuangan,
dan geopolitik, terutama rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat coordinated policy response dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan atau SSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor real dan program Astacita pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April tahun 2026. Demikian siaran pers atau hal yang kami ingin laporkan ke teman-teman di media. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke kami. Kayaknya enggak deh. Ada beberapa pertanyaan itu dimasukkan dari masing-masing. Jadi saya persilakan siapa yang menjawab duluan? Pak Gubernur BI. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media. Ada 3 pertanyaan yang mengarah ke Bank Indonesia. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Chris Wibisono dari Suara ya. Dengan orientasi kebijakan yang semakin pro-growth, bagaimana BI tetap menjaga independensi dalam tugas menjaga nilai tukar rupiah. Ini Mas Kris ya, di dalam kita merumuskan kebijakan moneter selalu akan melihat ya inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi. Lalu akan kita lihat itu bagaimana membuat kebijakan. Nah, pertama mana inflasi? Inflasi yang kita lihat yang menjadi faktor fundamental indikatornya adalah inflasi inti. Inflasi inti itu yang menunjukkan seberapa besar kapasitas ekonomi kita bisa memenuhi permintaan. Inflasi inti kita di bulan Desember itu rendah, yaitu 2,38%. Itu rendah. Karena sasaran kita 2,5 plus minus 1%. Jadi inflasi itu di bawah titik tengah sasaran. Itu menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi kita masih jauh lebih besar dari realisasi pertumbuhan. Bank Indonesia memperkirakan bahwa kapasitas produk nasional kita itu untuk 2 tahun ke depan antara 5,8 sampai 6,2%. Nah, dengan pertumbuhan yang masih di bawah 5,8 sampai 6,2% itu menunjukkan kenapa inflasi inti kita rendah. Itulah kenapa Bank Indonesia tahun lalu menurunkan BI rate selama 5 kali. Bahkan sejak September 2024 kami menurunkan suku bunga BI rate menjadi 4,75%. Dan kami juga masih melihat ke depan ada ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Jadi kebijakan suku bunga kami adalah bagaimana karena inflasi inti kita rendah dan perlu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Itulah stand dari kebijakan moneter, penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas. Dan tadi juga saya sampaikan termasuk juga pembelian SBN dari pasar sekunder dan pendalaman pasar uang. Nah, bagaimana mengenai nilai tukar? Nilai tukar ini adalah karena faktor-faktor kita sebut teknikal, faktor-faktor karena jangka pendek. Secara fundamental nilai tukar rupiah itu akan menguat. Sekaligus ini jawaban terhadap Grace Bloomberg. Bagaimana Bank Indonesia melihat penguatan rupiah beberapa hari terakhir. Apakah BI melihat nilai tukar rupiah saat ini masih undervalue? Ya.
nilai tukar secara fundamental akan menguat. Apa indikator yang fundamental? Inflasi yang rendah tadi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang akan membaik. Ketiga, imbal hasil investasi yang menarik. Dan tentu saja adalah bagaimana komitmen Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah dan mengarahkan rupiah ke arah yang lebih kuat. Itu barangkali jawaban kami terhadap pertanyaan Chris Wibisono dari Suar dan Chris Bloomberg dari Bloomberg News. Tadi yang kami sampaikan. Ada pertanyaan yang kepada Pak Menteri Keuangan dan kami, bagaimana keselarasan kebijakan fiskal moneter di tengah upaya ekspansi ekonomi pemerintah namun tekanan rupiah dan inflasi meningkat. Sekali lagi, tekanan inflasi rupiah sekarang adalah faktor-faktor teknikal karena ketidakpastian global yang meningkat, ya. Dan ke depan kami meyakini akan menguat secara fundamental. Inflasi yang meningkat sekarang adalah bukan inflasi fundamental. Inflasi fundamental itu inflasi inti. Inflasi yang sekarang meningkat karena memang faktor-faktor jangka pendek karena berhubungan dengan kenaikan harga pangan. Karena ada gangguan cuaca dan kemarin juga ada bencana yang mempengaruhi faktor distribusi. Nah, karena itu bagaimana koordinasinya yang tekanan rupiah tadi sudah saya jelaskan, Bank Indonesia terus melakukan intervensi ya di luar negeri secara NDF, pasar Asia, Eropa, Amerika, kami terus terang di pasar luar negeri, di dalam negeri kami juga intervensi di pasar tunai, spot maupun domestic non-delivery forward. Demikian juga yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan inflasi inti. Sementara kalau inflasi karena pangan, itulah kenapa sinergitas koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah, pusat maupun daerah, untuk bagaimana mengendalikan inflasi pangan. Melalui tim pengendalian inflasi pangan untuk mengatasi faktor-faktor jangka pendek yang volatile food ini loh. Seperti volatile food kita atasi dengan tim pengendalian inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal moneter tetap bisa menjaga stabilitas dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari BI, penurunan suku bunga, ekspansi likuiditas, bahkan juga kebijakan makroekonomi longgar untuk mendorong kredit, bahkan juga sinergitas bagaimana fiskal moneter dalam pembelian SBN dari pasar sekunder, termasuk debt switching, termasuk juga sebagian SBN yang dibeli Bank Indonesia untuk pendanaan stimulus fiskal. Barangkali itu Pak Menteri dari penjelasan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernurnya. Pak Anggito udah nyala tuh. Mau duluan, silakan Pak Anggito. Pak mau jawab juga? Enggak. Bapak mau jawab juga? Ya. Yang terakhir biar nggak ada yang saya jawab lagi. Baik, ada dua pertanyaan kepada kami, saudara apa saudari ya? Zahwah, ada saudari, CNBC Indonesia. TBP LPS dipertahankan, seperti apa kondisi bunga simpanan saat ini sehingga LPS memutuskan TBP tetap? Bagaimana tren tingkat bunga penjaminan? Terutama dalam semester 1 2026. Jadi begini, kami memang di dalam observasi dan evaluasi terhadap suku bunga pasar atau SBP melihat bahwa memang telah terjadi penurunan dari suku bunga pasar, yaitu direferensikan dengan suku bunga deposito 3 bulan, 1 bulan kurang lebih 3 basis point, ya, basis point selama 3 bulan terakhir. Nah, padahal TBP itu sudah diturunkan sejak zaman sebelum saya itu 75 basis point, cukup agresif, sehingga pada saat ini kan fungsi TBP LPS itulah melindungi dana nasabah. Jadi kami memutuskan bahwa TBP itu belum diperlukan untuk diturunkan karena masih ada masih
suku bunga deposito itu masih belum mengikuti TPP yang kami tetapkan, sehingga kami mengharapkan suku bunga pasar khususnya simpanan akan terus mengikuti TPP. Pada waktunya kami bisa melakukan adjustment jika itu diperlukan. Yang kedua adalah kira-kira apa Aris Voi, Aris mana Aris Voi, Aris Voi itu apa? Voice of Indonesia. Keren. Kira-kira apa saja langkah yang dilakukan KSSK dalam meningkatkan edukasi dan literasi keuangan karena masih banyak penduduk yang belum menggunakan layanan keuangan. Jadi menurut data yang kami pantau dan kami hitung, saat ini jumlah penduduk yang produktif ya, usia 15 sampai dengan 69 tahun, yang belum mempunyai rekening itu adalah sebanyak 15,3 juta jiwa tahun 2025 ya. Target kami akan menurunkan ke sekitar 13 juta jiwa penduduk usia produktif yang belum memiliki rekening pada tahun 2026. Nah, tentu kami tidak sendiri, kami bersama-sama khususnya dengan OJK dan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan semacam kampanye edukasi, literasi. Kami punya program Like It misalnya untuk menguatkan kepercayaan pelindungan nasabah. Jadi target kami yang akan kami tetapkan di 2026 adalah kurang lebih menambah jumlah penduduk yang produktif ya, produktif yang nantinya akan memiliki rekening sehingga bisa akses kepada sektor keuangan dan bisa mendapatkan layanan-layanan keuangan yang diberikan. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Anggito. Silakan Pak Mahendra. Baik, ada satu penanya pada saya dari Mbak Nadia Swa, cuma ada 3 poin ABC. Pertama adalah bagaimana progres regulasi demutualisasi BEI, apakah jadi di 2026? Saya jawab ini dulu ya. Mungkin untuk yang lain juga ya, demutualisasi bursa efek itu adalah transformasi ataupun perubahan struktur lembaga dari BEI ini dari semula bentuknya mutual atau dimiliki oleh anggota atau perusahaan efek menjadi perseroan terbatas yang kemudian dapat saja dimiliki oleh publik sahamnya. Nah, kebijakan ini ditargetkan bisa rampung pada semester 1 2026 ini, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola, good governance, meningkatkan tentu pengelolaan yang lebih profesional, dan mengurangi risiko benturan kepentingan, serta juga meningkatkan daya saing global dari pasar modal Indonesia. Nah, bentuk hukum dari demutualisasi bursa efek ini adalah dalam bentuk peraturan pemerintah, sehingga tentu perumusannya dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk PP atau sekarang adalah RPP demutualisasi bursa, dan dalam saat ini masih dalam pembahasan untuk skema yang akan ditetapkan. Nah, kami memberikan masukan, memberikan pandangan, dan melakukan interaksi yang intensif dalam proses itu, dan menyambut baik proses yang pematangan dari konsep demutualisasi yang sedang dibahas itu, sehingga tujuan yang kami sampaikan tadi di depan dapat dicapai. Nah, di sisi lain, pertanyaan kedua itu, B, bagaimana OJK dan Kemenq mendefinisikan saham gorengan sebelum demutualisasi bursa, dan bagaimana regulasi? Artinya, bagaimana peraturan yang berlaku saat ini dan enforcement-nya. Dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini ada satu draft peraturan yang sedang kami matangkan dan relevan dengan pertanyaan ini, antara lain
penetapan mengenai tingkat free float atau floating shares, yaitu jumlah saham yang diterbitkan pada saat IPO untuk dimiliki oleh publik. Nah, rencananya di dalam pengaturan itu akan dilakukan kenaikan dari besaran free float yang berlaku saat ini. Dengan begitu, maka diharapkan akan mampu meningkatkan likuiditas dari saham yang ada dicatat dalam pasar modal, sehingga kemudian volumenya menjadi jauh lebih besar, sehingga juga risiko untuk melakukan aksi-aksi yang dapat mempengaruhi tingkat harga saham hanya dengan besaran yang terbatas itu dapat dikurangi secara drastis. Selain penetapan terhadap penentuan free float di pasar modal untuk entry-nya, kami juga akan menetapkan kemudian apa yang disebut dengan continuous obligation ataupun kewajiban selanjutannya. Bagaimana meningkatkan lebih banyak lagi free float itu ke depan, dan kemudian pengaturan yang sampai kepada exit policy-nya. Nah, tentu dalam merumuskan ini kami juga memperhatikan standar internasional di berbagai negara yang terkait dengan penghitungan free float yang menjadi pegangan bagi bursa-bursa lain mancanegara, dan juga kami mencermati bagaimana tinjauan ataupun review yang dilakukan oleh lembaga organisasi investasi internasional. Misalnya yang sedang berlaku sekarang adalah review yang dilakukan oleh MSCI. Jadi masukan yang penting bagi kami dalam perumusan ketentuan tadi itu. Namun sementara itu dilakukan, di sisi penegakan peraturan yang ada, sebagai ilustrasi kami dapat sampaikan, sebenarnya kami sudah laporkan juga di dalam konferensi pers OJK minggu lalu. Pada bulan ini OJK mengenakan sanksi administratif denda kepada pihak-pihak yang terkait pelanggaran pasal 91 dan 92 Undang-Undang Pasar Modal. Nanti saya sampaikan isi dari pasal 91-92 itu. Selain itu juga OJK baru menyelesaikan penyidikan untuk tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu atau yang menyesatkan atas perdagangan saham salah satu emiten. Nah, sedangkan pasal 91 itu sendiri adalah menyatakan setiap pihak dilarang melakukan tindakan langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Sementara untuk pasal 92-nya adalah setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Pertanyaan ketiga dari Nadia adalah investor institusi domestik masih terbatas menopang IHSG. Siapa saja dapen asuransi korporasi yang dibidik selain Danantara pada tahun ini? Dalam kaitan itu kami ingin menyampaikan kembali bahwa sebenarnya kerangka pengaturan di perasuransian dan dana pensiun sudah diubah dan disempurnakan saat ini. Sehingga asuransi dan dana pensiun dapat masuk dan melakukan investasi
di instrumen pasar modal dengan besaran yang ditetapkan dalam aturan tadi dan jauh lebih besar daripada apa yang menjadi ketentuan sebelumnya. Dan tentu dengan tetap memperhatikan risk appetite dan manajemen risiko di masing-masing perusahaan. Kita mengharapkan hal ini bisa segera membawa dampak terhadap volume maupun juga likuiditas di pasar modal, dan sebaliknya kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun bisa melakukan aktivitas, transaksi, dan investasi di pasar modal sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Demikian dari saya kembalikan Pak. Thank you. Terima kasih Pak Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir bagian saya. Mungkin semuanya sudah dijawab ya. Pertanyaannya ini ya. Ini punya saya nih. Nomor A kan sudah dijawab oleh Pak Yandeswa, bagaimana progres, bagaimana jaga itu saham apa yang dari Nadia, pertanyaan A dan B sudah dijawab Mahendra, saya pikir saya nggak usah jawab. Nomor 2. Dan dari Reza, Nikkei, dan antara akan ambil alih 28 perusahaan swasta yang menyebabkan bencana. Ini dianggap presiden buruk bagi kepastian usaha dan berimbas bagi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tanggapannya? Jadi sebagian besar dari perusahaan ini adalah perusahaan yang ilegal, yang izinnya nggak jelas, yang menggunakan hutan lindung yang nggak ini. Tapi pada dasarnya perlakuannya akan lebih fair, kalau memang semuanya clear ya akan diproses secara hukum melalui undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Tapi karena sebagian besar dari perusahaan ini adalah yang ilegal, ya dibereskan dulu. Karena kan mereka praktek merusak lingkungan, dan lingkungan atau green economy adalah salah satu fokus dari seluruh negara di dunia ini. Jadi kita akan bergerak ke arah sana saja ya. Itu. Yang ketiga, dari Goida Rama Tempo, bagaimana strategi pemerintah mengurangi defisit keseimbangan primer APBN yang semakin lebar? Apa penyebab keseimbangan primer kembali defisit setelah sempat surplus? Kalau di awal-awal sempat surplus karena belanjanya belum lancar. Jadi ketika itu saya masuk ke sini ya kita percepat supaya belanjanya lebih cepat sehingga ekonominya bisa didorong. Dan kita berhasil memberi arah ekonomi dari melambat ke arah kepercepatan karena belanja yang lebih cepat tadi. Untuk strategi mengurangi defisit, keseimbangan primer dan keseimbangan seluruhnya ya, kita akan coba naikkan pendapatan pemerintah. Ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ekonominya tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Kita harapkan dari situ nanti ketika kebijakan moneter dan fiskal sudah berjalan seiring dan semakin kuat ke depannya, harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya, sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki Cortex, sehingga ke depan harusnya nggak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita terhambat pendapatan pajaknya. Dari Cortex tadi juga akan masuk banyak sekali data yang kita bisa cross-check, sehingga yang lewat-lewat sebelumnya dari pajak bisa kita kerjakan juga. Kemudian kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea cukai akan kami mulai besok, pajak akan kami mulai nanti minggu depan. Kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk melihat ada enggak pelaporan yang melakukan under invoicing yang disinyalir selama ini besar sekali, dan kami sudah hampir siap AI-nya dan sudah bisa mendeteksi beberapa perdagangan yang melakukan under invoicing hampir 50% dari nilai barang ekspornya. Mereka nggak akan bisa lari lagi. Terus
kita akan eksentrifikasi pajak dan biaya cukai, bukan dinaikkan tarifnya. Tapi saya deteksi banyak juga ada perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi cash basis. Jadi PPN-nya nggak bayar, pajak penghasilan juga rendah. Itu saya heran bisa lolos, tapi dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu nggak akan bisa lolos lagi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak tertentu untuk memperkuat enforcement pemeriksaan pajak atau penggerebekan pajak di lapangan. Kalau kata orang-orang saya kan di lapangan selalu ada backingnya. Tadi saya ketemu Menko Polhukam dan berdiskusi dan setuju sudah akan melakukan kerjasama di mana kita akan melibatkan Polhukam, polisi, tentara, dan lain-lain supaya backing itu kabur. Utamanya akan kita kejar di rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan akan jalan itu. Jadi itu utamanya. Jadi kita efektifkan pengumpulan pajak. Pak Purbaya, pemerintah aktif front-loading di awal tahun. Untuk apa peruntukannya? Apa untuk kebutuhan belanja utang awal tahun? Belanja utang. Basic gini, kita ingin semuanya belanja itu dari awal tahun sampai akhir tahun geraknya sama. Kita nggak ingin belanja pemerintah numpuknya di akhir tahun saja sehingga dampak belanja ke ekonomi tidak optimal. Dari tiap kontan, yang A Bapak ya, yang B saya, kapan aturan DHE/SDA yang terbaru terbit dan berlaku? Ini sedang diundangkan, semua isu sudah putus, tinggal tunggu keluarnya. Jadi dalam waktu seminggu 2 minggu pasti sudah keluar. Yang 4A mungkin Pak Gub. Oke, terima kasih Pak Menteri dari Tia Kontan. Tanyanya tahun 2026 apakah Bank Desa akan memperbanyak pemberian SPN? Apakah ada peluang burden sharing lagi di tahun ini? Jadi begini, rekan-rekan ya, Pak Menteri dan saya sudah janjian untuk koordinasi awal tahun. Udah seperti itu. Tentu saja dari Bank Desa kami tentu saja sudah sedang menyusun bagaimana program moneter di tahun 2020. Berapa kebutuhan ekspansi likuiditas ya, dan tentu saja dari ekspansi likuiditas ini bagaimana nanti dilakukan melalui SRBI dan termasuk pembelian SPN dari pasar sekunder. Dari perkiraan-perkiraan tadi yang kami ingin tegaskan bahwa pembelian SPN oleh Bank Desa tetap konsisten dengan arah kebijakan dan program moneter yang memang kita perlu ekspansi likuiditas. Nomor 2, di dalam ekspansi likuiditas bisa dalam bentuk SRBI dan pembelian SPN. Dan ketiga, dalam pembelian SPN itu bisa termasuk melalui debt switching. Nah, seperti itu. Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Gubernur, saya pikir jelas pernyataan Pak Gubernur tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi. Terus. Kalau nomor 7, Pak Purbaya, sektor apa yang akan mendorong target penerimaan pajak? Saya pikir jawabannya sudah saya bilang tadi, tidak ada sektor tertentu, tapi akan kita intensifikasi, kita akan perbaiki cara kami mengumumkan pajak dengan perbaikan teknologi dan kerjasama tadi, dan perbaikan struktur pegawai di pajak dan biaya cukai. Reza Nikel Oris, VOI, Surya Bisnis Indonesia, apakah selama ini ada masalah terkait sinergi antar otoritas fiskal moneter? Karena Pak Thomas menitik beratkan hal tersebut dalam fit and proper test. Sebetulnya pada waktu kami di DPR ya Pak ya, di DPR juga ditanyakan hal yang sama. Jadi pada waktu itu DPR belum aware atau kita kurang lapor kali ya, bahwa KSSK itu punya sekretariat. Itu setiap hari di situ ada 27 orang, ada pegawai BI, pegawai keuangan, pegawai LPS, pegawai dari OJK yang stasionnya di situ terus, kerjanya di situ terus. Dia mengumpulkan semuanya, memonitor keadaan, dan kalau ada apa-apa, mereka langsung lapor ke induk Semang, ke kita ya, ke apa ya? Ke induk Semang kita, ke prinsipalnya induk Semang kali ya, ke kita. Jadi kita selalu monitor itu.
Dan setiap bulan selalu ada pertemuan deputy meeting di mana Wakil Menteri Keuangan, Deputi Senior BI, Wakil Ketua LPS, Wakil Ketua OJK melakukan rapat yang intensif sekali. Itu sering sampai pagi. Jadi koordinasinya sudah baik, sangat baik sekali. Baru 3 bulan sekali kita ini meeting 3 bulan sekali. Tapi tiap hari bulanan ada meeting-meeting yang mengawalinya. Jadi kita nggak pernah tidak tahu isu yang ada di lapangan, dan di BI, di OJK, di keuangan, di LPS semua saling tahu. Jadi koordinasinya amat baik, saya pikir. Namanya dijawab ya. Saya pikir udah jawab semua. Oh, ini sudah yang nomor 8 juga bagaimana cara menjaga defisit terjaga. Sama aja dengan tadi. Kami akan meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan di pajak dan bea cukai, dan nanti kami akan monitor terus seperti apa pengeluaran kami dari waktu ke waktu. Jadi 3% akan selalu kami kendalikan. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih semuanya. Ini akhir dari acara jumpa pers kami. Terima kasih atas waktunya dan kunjungannya ke kantor saya pada hari ini. Terima kasih Pak Gubernur BI, Pak Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS. Pertemuan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.